Ada bisexual, bisa suka cewek, bisa suka cowok. Ada transgender, yang gendernya transformer. Ada panseksual, yang birahi nih kalau lihat panci. Enggak ya, bercanda, artinya enggak gitu. Tapi kamu suka bingung gak sih, kayak banyak banget istilah terkait gender, seks, atau jenis kelamin, dan orientasi seksual. Nah, gender, seks, dan orientasi seksual tuh apa gitu? Bedanya apa? Terus ada berapa gitu? Kok banyak? Soalnya istilahnya kayak banyak banget gitu, apalagi zaman sekarang. Oke, jadi mari kita kupas. Jadi gender itu adalah ragam karakteristik yang merupakan konstruksi sosial. Bisa juga dari self-identification. Jadi gender itu subjektif dan bisa ditentukan dari ekspresi personal. Gender itu beda sama seks atau jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu karakteristiknya objektif, diklasifikasi dari fungsi organ reproduksinya. Kalau punya rahim dan vagina, ya perempuan. Kalau punya penis dan nggak punya rahim, ya laki-laki. Nah, karena gender itu subjektif dan seks itu objektif dan jenis kelamin itu objektif, jadi ya bisa aja misalnya aku nih secara biologis fungsi aku tuh perempuan, tapi kalau aku mengekspresikan gender aku laki-laki, ya bisa aja gitu, karena bisa self identification. Atau mungkin di lingkungan sosialku gitu, biological female kayak aku dikategorikan menjadi gender yang bukan laki-laki atau bukan perempuan gitu, ya bisa aja. Gender aku nggak harus sesuai sama jenis kelaminku atau organ reproduksiku. Itu kalau gender ya. Nah, jenis kelamin itu bisa diartikan sebagai perbedaan individu berdasarkan karakter biologis yang dimilikinya. Misalnya perempuan itu sel telurnya membawa 2 buah kromosom X gitu, XX. Nah, sedangkan pada laki-laki sel sperma membawa kromosom X dan kromosom Y gitu, jadi XY. Nah, berbeda nih sama jenis kelamin. Kalau gender itu bisa diartikan sebagai perbedaan peran pada salah satu jenis kelamin yang dikonstruksikan dalam budaya tertentu. Kamu pernah dengar nggak tentang gender ketiga, third gender? Jadi emang ada nih budaya yang menggunakan gender yang non-binary. Nah, BTW binary itu kan artinya berhubungan dengan 2 pilihan ya. Sedangkan non-binary atau non-biner artinya berarti pilihannya tidak terbatas jadi 2 aja. Jadi gender biner itu ya laki-laki atau perempuan. Sedangkan kalau non-biner ya berarti bisa aja bukan laki-laki atau perempuan, atau bisa aja dua-duanya, bisa aja ganti-ganti gitu. Atau bisa aja jenis lain gitu. Karena gender itu social construct dan bahkan self-expression, jumlah variasi gender tuh jadi berkembang terus ya. Bisa aja tahun depan ada yang coining suatu gender baru gitu, ya bisa aja. Nah, kembali lagi nih ke gender ketiga. FYI aja sih sebenarnya, jadi masyarakat Bugis kuno itu mengenal peran bisu. Bisu adalah kaum pendeta yang gendernya dipandang sebagai campuran laki-laki dan perempuan. Nah, di Thailand secara hukum gender yang diakui itu ada 3, satu laginya ladyboy. Dan masih ada lagi nih budaya-budaya yang sistem gender itu non-biner. Meskipun umumnya sih tetap ya pada pakai yang biner. Termasuk negara kita secara hukum ada yang laki-laki atau perempuan, ngikutin seksnya ketika lahir. Maksudnya ikutin jenis kelaminnya ya. Nah, terus gender dan seks ini beda lagi sama orientasi seksual. Kalau orientasi seksual itu preferensi ketertarikan seksual. Nah, umumnya orang-orang itu heteroseksual. Kalau biologically laki-laki tertarik secara seksual ke perempuan dan begitu sebaliknya. Tapi ada nih orang-orang yang preferensi seksualnya tidak hetero, non-hetero. Hetero itu artinya kan beda ya. Ada yang homoseksual, homo artinya sama. Jadi dia tertarik sama yang sharing the same sex, sama yang jenisnya sama gitu. Nah, kalau nggak punya ketertarikan seksual, istilahnya aseksual. Itu artinya nggak ada gitu. Jadi aseksual nggak punya keinginan seksual. Kalau bisa suka sama dua-duanya disebutnya bisexual. Bi itu artinya 2. Nah, masih banyak lagi nih macam-macam orientasi seksual dan bisa jadi akan nambah terus juga. Bukan karena preferensi ketertarikan seksual orang jadi tambah beragam ya. Tapi ya karena keragaman preferensinya itu dikasih nama aja, dikasih istilah dan dikasih pengertian. Jadi kesannya tuh kayak tambah banyak terus. Terus nih ya, jenis kelamin dan gender itu ada basis ilmiahnya nggak sih? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kali ini kita ngomongin soal bedanya seks atau jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Nah, tadi kan pendefinisiannya udah ya. Nah, terus pertanyaannya ada basis ilmiahnya nggak nih?
Jawabannya jenis kelamin ada nih basis ilmiahnya, basis saintifiknya. Kalau gender nggak ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jenis kelamin kan dibedakan berdasarkan karakter biologis. Karakter biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan individu ini sifatnya universal nih dan objektif. Kalau punya titik ya cowok gitu. Nah, sedangkan pada gender, individu dikategorikan berdasarkan budaya atau adat istiadat tertentu gitu. Atau preferensi pribadi juga bisa kalau sekarang. Jadi kalau misalnya banyak gender, itu masalahnya apa sih gitu? Rancu soal seks, gender, dan orientasi seksual itu masalah nggak sih sebenarnya? Ya kadang emang perbedaan dibedain tuh nggak selalu berarti diskriminasi akan kelompok tertentu ya. Misalnya pemisahan jenis kelamin di pertandingan olahraga. Kan sebenarnya tujuannya supaya adil ya, supaya pertandingan berjalan dengan adil. Soalnya ada perbedaan struktur morfologi dan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata laki-laki memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan perempuan. Nah udah gitu laki-laki juga massa ototnya 30-40% lebih besar. Massa tulangnya juga lebih besar dibandingkan perempuan. Nah berdasarkan ukuran struktur tubuh yang kayak gitu, laki-laki punya kekuatan yang lebih besar dan berpotensi untuk lebih unggul dibandingkan perempuan di pertandingan fisik kayak olahraga. Nah, tapi ada potensi masalah lain nih. Misalnya, sebenarnya pertama mungkin masalah identitas. Kita bagi dua dulu nih ya. Identitas sebagai penduduk dan identitas secara ekspresi, sebagai ekspresi. Secara legal di Indonesia ketika kita lahir, gender kita kan diidentifikasi sebagaimana fungsi organ reproduksi kita ya. Nah, terus ketika kita menyadari atau misalnya kita menginginkan peran gender yang nggak sesuai dengan jenis kelamin, jadinya mungkin agak ribet ya. Misalnya aku lahir perempuan nih, pas aku udah dewasa aku pengen jadi laki-laki gitu. Nah identitas pribadi apakah dengan mencantumkan jenis kelamin atau preferensi gender gitu. Kan itu sempat jadi masalah kan, aku pengen KTP aku, misalnya aku pengen jadi laki-laki, aku pengen KTP aku ganti jadi laki-laki gitu. Terus kalau kita udah nentuin gender nih, terutama yang gak umum, misalnya anggaplah aku penampakan perempuan tapi aku identify diri aku bukan perempuan dan bukan juga laki-laki gitu. Aku mau pronounsnya tuh Z, terus aku nggak mau dipanggil mbak atau neng gitu, maunya dipanggil abang. Nah orang kan nggak bisa tahu nih kalau aku nggak mau diidentifikasi sebagai perempuan, karena kan aku kelihatannya feminin, kelihatannya kayak perempuan. Jadi orang mungkin akan mengabaikan preferensi pronouns aku dan nggak bisa secara intuitif manggil aku mas atau abang gitu. Nah asumsi orang terhadap gender aku rasa jadinya wajar ya nggak sih? Atau apakah aku patut tersinggung dan ngerespon kayak did you just assume my gender? Nah, kurang lebih masalah pertama ini sih, selain bikin bingung, secara legal belum diakui atau mungkin belum diatur atau beberapa negara udah ngatur sih, cuman ini membingungkan ya. Nah kedua soal definisi perempuan dan laki-laki jadi kayak nggak ada groundingnya. Kalau jenis kelamin kan jelas ya, atributnya itu karakter objektif, ya cek aja fungsi biologis badannya. Kalau gender bisa apa aja banget. Nah ketika nggak didisting dengan jelas nih, bisa kacau dan jadi masalah baru malah. Kalau di kompetisi olahraga nih, biasanya kan dibagi kompetisi buat male dan female. Nah ada masalah nih ketika self-identified female yang biologically male boleh ikut di kompetisi sport female. Nah komposisi otot perempuan dan laki-laki kan beda nih. Komposisi tubuh secara keseluruhan tuh beda. Laki-laki umumnya lebih kuat gitu, lebih mudah untuk berlatih supaya lebih kuat lagi. Nah kalau ada yang secara biologis laki-laki, lomba gulat atau renang atau lari misalnya, ngelawan perempuan, ya kan nggak fair ya nggak sih? Oke lanjut lagi nih. Kok bisa sih ada orang yang gendernya nggak sesuai sama jenis kelaminnya? Sebenarnya wajar nggak sih? Sebenarnya wajar, bisa ada yang kayak gitu itu wajar banget. Adanya berbagai macam gender dan orientasi seksual itu wajar banget, itu variasi dan tetap akan nggak banyak jumlahnya karena itu variasi di luar pola umum gitu ya, it's biology. Nah yang non-conforming, yang non-binary, ya pokoknya yang di luar gender biner, ini kan punya idealisme kalau identitas kita harusnya tidak didefine oleh bagaimana badan kita ketika kita lahir. Nah aku pribadi ngerasa stance kayak gini agak misguiding karena
Sebenarnya yang bikin kita itu kita, karakter kita, perilaku kita in so many ways itu emang determined by our biology, termasuk bagian reproduksi. Kalau kita ngerasa some sense of gender dysphoria, ya biasanya paling sebenarnya itu karena the hormones in our body makes us feel that way. Makanya biasanya gender dysphoria ini terapi hormon ya. Nah, ada kelompok orang-orang yang ngerasa gak etis nih kalau ada gender di luar seksnya. Kalau laki-laki harus laki-laki, nggak boleh ngaku perempuan misalnya. Ada juga yang pro aja, yang setuju aja. Karena sistem kayak gitu lebih inklusif, bisa merangkul beragam orang. Tapi ada juga yang relatif kayak netral, tapi sebenarnya dia ngerasa emang apa masalahnya sih, harusnya kan bebas-bebas aja, nggak perlu masalahin gitu. Mengenai yang nggak setuju terhadap adanya gagasan non-binary gender, sebenarnya aku nggak dukung diskriminasi ya. Aku juga memegang idealisme bahwa idealnya semua manusia layak dihormati secara setara tanpa diskriminasi. Tapi reaksi orang yang kontra ini sebenarnya bisa dipahami karena orang-orang yang mengekspresikan gendernya berbeda dari seksnya itu sedikit banget. Jadi orang-orang mayoritas itu bakalan pada susah relate. Secara global berdasarkan survei hanya 1% orang yang mendeskripsikan dirinya sebagai non-binder, transgender, non-conforming, gender fluid, dan lain-lain yang bukan mendeskripsikan sebagai perempuan aja atau laki-laki aja gitu. Jadi ya yang kontra ini pada reaktif karena either nggak familiar sama konsep non-binary gender atau emang susah relate aja gitu. Oh iya, dan ada juga sih yang kontra karena masalah nggak etis atau nggak sesuai dengan ajaran agama. Jadi karena dari ajaran konsep agama itu tidak mengenalkan secara eksplisit ada gender lain selain perempuan dan laki-laki, jadinya di luar itu akan dianggap nggak etis, amoral, melawan fitrah atau melawan takdir Tuhan. Jadi ya yang menganggap nggak etis itu ya karena nggak sesuai sama standar moral yang dia pegang. Ya by the way, standar moral itu subjektif ya, meskipun ada persepsi umum nih soal apa yang dipersepsikan orang-orang sebagai sesuatu yang baik atau buruk secara moral, tapi tetap aja each person bisa megang degree of moral standard yang beragam banget. Nah, kalau yang setuju gimana nih? Nah, yang setuju ini kebanyakan emang dasar dukungannya itu karena mereka memegang idealisme tentang inklusivitas. Makanya stance-nya itu ngebelain dan ngedukung. Secara idealisme, aku juga mendukung inklusivitas. Tapi kalau dipikirin rasanya itu kayak idealisme yang utopian dream banget gak sih? Aku gak yakin kalau inklusivitas yang inklusif blast gitu realistis. Ya harapanku sih realistis ya. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Macam-macam gender ini jadi solusi untuk keragaman atau jadi nambah masalah baru? Kalau nambah masalah baru, idealnya harusnya gimana nih solusi yang memang solutif untuk orang-orang yang merasa gender dirinya tidak sesuai dengan fungsi biologis organ reproduksinya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share konten ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.